Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Kiranesya Fitri dari Prodi Manajemen Informatika 1B, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya ingin membuat video tentang uap algoritma pemrograman dan penjelasannya. Yang pertama, saya membuat program if. Pada program ini, saya membuat contoh struktur if tunggal di Java untuk mengecek kelulusan. Pertama, saya mendeklarasi variabel nilai dengan isi 85 sebagai nilai yang akan dicek. Lalu saya menggunakan kondisi if nilai lebih dari sama dengan 75 untuk memeriksa apakah nilai tersebut memenuhi syarat kelulusan. Jika kondisinya benar, maka program akan menampilkan pesan selamat Anda dinyatakan lulus. Setelah itu, di luar blok if, saya menampilkan pesan program selesai yang akan tetap dijalankan baik kondisi if terpenuhi maupun tidak. Program ini menunjukkan bahwa kode di dalam if hanya akan berjalan jika kondisi bernilai true, sedangkan kode di luar if akan selalu dijalankan. Yang kedua adalah else statement. Di program ini saya menggunakan else statement untuk menentukan apakah suatu angka itu ganjil atau genap. Pertama, saya membuat variabel angka dengan nilai 7. Lalu saya cek menggunakan kondisi if angka modulo 2 sama dengan 0. Artinya saya mengecek sisa hasil bagi angka tersebut dengan 2. Kalau sisanya 0 berarti angkanya genap. Maka program akan menampilkan pesan bahwa angka tersebut adalah bilangan genap. Tapi karena angka 7 kalau dibagi 2 sisanya bukan 0, maka kondisi if bernilai salah. Akibatnya bagian yang else yang dijalankan dan program menampilkan bahwa angka tersebut adalah bilangan ganjil. Jadi program ini menunjukkan cara kerja if else, di mana jika kondisi benar maka if dijalankan dan jika salah maka else yang dijalankan. Ketiga ada else if else. Di program ini saya menggunakan else if statement untuk menentukan grade nilai berdasarkan skor yang didapat. Pertama, saya membuat variabel skor dengan nilai 82. Lalu program akan mengecek kondisi secara berurutan dari atas ke bawah. Pertama, dicek apakah skor lebih dari atau sama dengan 90. Karena 82 belum sampai 90, kondisi ini salah. Lalu lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu apakah skor lebih dari atau sama dengan 80. Nah, karena 82 memenuhi kondisi ini, maka program akan menampilkan grade B, baik.
Setelah satu kondisi terpenuhi, Java tidak akan mengecek kondisi di bawahnya lagi. Jadi kalau skor tidak memenuhi semua kondisi if dan else if, maka bagian else yang akan dijalankan, yaitu menampilkan grade D atau perlu belajar lagi. Jadi program ini menunjukkan cara kerja if else if. Soal keempat ada nested if. Program ini saya menggunakan nested if untuk mengecek syarat donor darah. Pertama, program mengecek usia apakah sudah memenuhi syarat minimal, yaitu 17 tahun. Jika usia memenuhi, program lanjut mengecek berat badan minimal 50 kg. Jika kedua syarat terpenuhi, maka hasilnya boleh donor darah. Tapi jika berat badan kurang dari 50, maka tidak boleh donor darah. Jika belum mencapai 17 tahun, program langsung menyatakan belum cukup umur untuk donor. Program ini menunjukkan penggunaan if di dalam if, di mana pengecekan dilakukan secara bertahap sesuai yang ditentukan. Yang kelima, sweet case. Program ini saya menggunakan sweet case untuk menentukan nama hari berdasarkan nomor hari. Variabel nomor hari berisi angka 3, lalu dicek di dalam switch. Karena nilainya 3, maka program masuk ke case 3 dan menampilkan hari Rabu. Setiap case ini diakhiri dengan break supaya program tidak lanjut ke case berikutnya. Program ini menunjukkan penggunaan sweet case sebagai alternatif dan if else untuk banyak pilihan kondisi. Enam, ada looping while. Pertama, saya buat variabel angka dengan nilai awal 5. Ini adalah titik awal perulangan. Program bakal terus berjalan selama nilai angka masih lebih besar atau sama dengan 1. Di dalam perulangan, program akan mencetak teks angka
diikuti dengan nilai variabel tersebut ke layar. Setelah dicetak, saya pakai perintah angka. Ini fungsinya untuk mengurangi nilai angka sebanyak 1 setiap kali putaran selesai. Program ini mulai dari 5. Cek apakah masih sama dengan 1. Kalau iya, cetak angkanya, lalu kurangi 1. Proses ini terus berulang sampai nilainya jadi 0, di mana kondisi while tidak lagi terpenuhi dan program otomatis akan berhenti. Soal ketujuh ada looping for. Untuk mencetak urutan angka 1 sampai 5 secara otomatis. Saya menetapkan variabel i mulai dari angka 1. Kondisinya i kurang dari sama dengan 5. Perulangan ini akan terus berjalan selama nilai i tidak lebih dari 5. Iterasi i plus itu setiap kali satu baris selesai dicetak, nilai i bakal bertambah 1 secara otomatis. Outputnya itu di setiap putaran program mencetak kalimat perulangan ke berapa yang diikuti dengan nilai i saat itu. Soal ke-8 ada do while. Kenapa pakai do while? Karena saya ingin user minimal input angka 1 kali dulu, baru kemudian dicek benar atau salah. Program minta input angka antara 1 sampai 10. Kalau yang dimasukkan buka angka 7, bakal muncul pesan salah dan coba lagi. Perulangan diulang. Perulangan baru akan berhenti kalau user berhasil memasukkan angka 7. Begitu ketemu angka 7, baru muncul pesan selamat, Anda menebak angka 7 dengan benar. Soal ke-9 ada program array 1 dimensi. Di program ini saya mendemonstrasikan cara menyimpan banyak data dalam satu variabel saja, yaitu menggunakan array. Pertama, deklarasi dan isi. Saya membuat array bernama nilai yang langsung berisi 5 angka bulat, yaitu 80, 85, 90, 75, dan 95. Saya mencoba mengambil data tertentu berdasarkan posisinya. Contohnya, saya mencetak nilai 0 untuk mengambil angka pertama dan nilai 2 untuk angka ketiga. Dan terakhir, supaya tidak repot mencetak satu-satu, saya pakai for loop. Di sini saya memanfaatkan len agar program tahu sendiri berapa jumlah data di dalam array, lalu mencetak semua nilai mahasiswa tersebut secara berurutan. Soal ke-10 ada program array 2 dimensi. Ini untuk menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Saya membuat variabel matriks yang berisi 2 baris angka. Baris pertama isinya 10, 20, dan 30. Dan baris kedua ada 40, 50, dan 60. Saya menunjukkan cara mengambil satu angka spesifik. Misalnya mengambil angka di baris kedua, kolom ketiga. Indeksnya 1 dan 2, yaitu angka 60. Agar semua angka muncul rapi seperti tabel, saya menggunakan nested for atau perulangan di dalam perulangan. Loop pertama untuk mengatur baris dan loop kedua untuk mencetak angka pada di setiap kolomnya. Soal terakhir adalah array 3 dimensi, yaitu untuk mengelola stok barang di beberapa lokasi sekaligus. Di sini saya mengelompokkan datanya mulai dari cabang, lalu ke dalam rak, baru kemudian ke jumlah barang spesifiknya. Untuk mengambil satu data, saya harus sebutkan 3 koordinat. Misalnya, untuk cek barang di cabang 1, rak 0, urutan kedua, saya pakai stok barang 102. Karena lapisannya ada 3,
saya pakai 3 tingkatan perulangan triple nested for. Loop pertama, buka pintunya atau cabang. Loop kedua, cek raknya, dan loop terakhir yaitu loop ketiga, hitung isi barangnya.